Selamat malam wahai pemuda calon penghuni surga, sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah berada di alam surgawi Lei Yang dan menyatakan tujuannya. Setelah mendengar nama Xiao Wutian pada saat ini sosok yang bernama Liang Sanqi pada akhirnya mulai kembali berbicara, senyum di wajahnya juga pada saat-saat ini menjadi semakin cerah. Sosoknya berkata bahwa dirinya mengenali Xiao Wutian ini. Jika begitu permasalahannya kalau dipikir-pikir sepertinya Xiao Yan adalah penguasa dari benua Dodi. Dirinya ingat bahwa beberapa dogat di antara mereka telah melukai Xiao Wutian dengan parah pada saat itu. Jiwanya juga sepertinya telah mengalami trauma yang tidak dapat disembuhkan. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Wutian masih bisa hidup sampai sekarang. Sosok yang bernama Liang Sanqi pada akhirnya menghela nafas dan lanjut berkata sepertinya hari ini mereka akan bertempur. Setelah selesai berbicara momentum dari Liang Sanqi pun seketika meledak. Matanya yang tajam pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan. Melihat hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan tekadnya tetapi ketika keduanya hendak bertempur, Liang Sanqi pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka menunggu sejenak. Dirinya ingin bertanya kepada teman kecil apakah dirinya akan melawan mereka sendirian. Setelah selesai berbicara sosok Liang Sanqi segera merentangkan tangannya dan di belakangnya tiba-tiba ada jutaan sosok. Dua sosok kelapa botak dan seorang wanita juga pada saat ini segera bergegas bergabung untuk melakukan pertempuran. Kekuatan dari ketiga sosok ini juga telah mencapai level dari dogat. Sementara itu di sisi lain mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Liang Sanqi pada saat ini di atas Bahtera Fearless ada juga jutaan sosok yang bersiap untuk melesat. Menyadari hal tersebut suara Xiao Yan seketika terdengar agar mereka pada saat ini jangan turun tangan. Mereka bisa menonton saja pertempuran kali ini. Mereka juga harus sadar bahwa benua Dodi membutuhkan mereka untuk melindunginya di masa depan. Sosok-sosok yang baru saja akan melesat dari benua Dodi pada saat ini hanya bisa terdiam memandang ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menoleh menuju ke arah orang-orang dari alam Dewa Darah. Xiao Yan berkata bahwa orang-orang dari benua Dodi memang tidak harus bertempur kali ini tetapi mereka yang merupakan anggota dari alam Dewa Darah harus bertempur sampai mati. Jika ada di antara mereka yang bisa selamat dari pertempuran ini maka Xiao Yan akan membiarkan mereka hidup. Oleh karena itu di dalam pertempuran ini hidup dan mati semuanya tergantung kepada perjuangan mereka masing-masing. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan 200.000 orang dari alam Dewa Darah pada saat ini memancarkan niat membunuh yang kuat. Mereka sesungguhnya sangat bersyukur karena Xiao Yan pada saat sebelumnya hingga saat ini tidak habisi mereka. Terlebih lagi Xiao Yan juga telah memberikan pilihan dan hanya tinggal tergantung mereka apakah mereka memiliki keinginan yang kuat untuk hidup atau tidak. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Liang Sanqi sedikit tersenyum sebelum akhirnya melirik ke arah samping. Sosoknya pada saat ini segera memerintahkan semuanya untuk bergegas menyerang sosoknya juga. Pada saat ini dia melesat bersama dengan dua pria berkepala botak dan sosok wanita. Target dari keempat sosok ini tentu saja adalah Xiao Yan. Adapun mengenai orang-orang dari alam Dewa Darah mereka akan diserahkan kepada para prajurit dari Istana Lei Yang. Pertempuran pada akhirnya benar-benar pecah dan pertarungan kali ini sebenarnya terfokus pada Xiao Yan. Pertarungan di antara Xiao Yan lah yang pada akhirnya akan menentukan siapakah pemenangnya. Xiao Yan pada saat ini masih berdiri menyaksikan empat sosok yang bergegas ke arah Xiao Yan. Dari awal hingga akhir Xiao Yan pada saat ini tidak mengeluarkan jejak apapun pada auranya. Xiao Yan juga masih belum melonjakkan origin Qi dan pada saat ini hanya menatap ke arah empat sosok yang melesat. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini masih belum bergerak dua sosok pria berkepala botak berteriak dengan garang. Sosoknya berkata bahwa orang ini benar-benar mencari kematian.
Sementara itu di belakang mereka pada saat ini sesosok wanita segera melesatkan cambuk panjang di tangannya ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang tidak tertandingi juga pada saat ini benar-benar melesat. Sementara bersamaan dengan hal tersebut Liang Sanqi pada saat ini mengeluarkan dua pedang pendek di antara dua tangannya. Origin Qi yang agung juga pada saat ini mengalir ke pedang dan suara berdengung seketika melonjak. Serangan keempatnya pada akhirnya semakin dekat dengan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak mengelak. Jutaan sosok dari benua Dodi di atas Bahtera juga pada saat ini segera mengeluarkan keringat dingin. Mereka pada saat ini masih belum tahu mengapa Xiao Yan masih belum mengambil tindakan. Pada akhirnya ledakan seketika terjadi dan serangan keempat orang itu semuanya benar-benar mengenai Xiao Yan. Namun sesaat setelah ledakan dan gemuruh yang keras terdengar, sosok Xiao Yan pada saat ini mengangkat tangannya. Menghadapi serangan ini Xiao Yan benar-benar tidak mengelak dan langsung menahan keempat serangan tersebut. Xiao Yan menggenggam cambuk panjang dari sesosok wanita yang bernama Xing Yusuan. Xiao Yan juga mengangkat tangannya dan pada saat ini api seketika menyebar menuju ke arah cambuk. Cambuk pun tiba-tiba langsung terbakar dan berubah menjadi abu sementara sosok wanita ini seketika terlempar mundur. Dua pria berkepala botak juga pada saat ini menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghajar Xiao Yan dengan keras. Mereka ada di sebelah kiri dan kanan dari Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini melesatkan tinju kiri dan kanan dan bersamaan dengan hal tersebut guntur pada saat ini menyambar dan menghantam ke arah dua sosok tersebut. Sesaat setelah itu tinju mereka patah seketika dan tulang di tangan mereka benar-benar hancur. Dua sosok ini seketika terbang mundur dengan seteguk darah yang keluar dari mulut masing-masing. Pada saat ini tersisa satu serangan lagi yakni cahaya pedang yang dilesatkan oleh Liang Sanqi. Xiao Yan pada saat ini langsung mengulurkan telapak tangannya. Sedikit api muncul di telapak tangan Xiao Yan dan dengan keras berubah menjadi pilar api yang membumbung di langit. Cahaya pedang Liang Sanqi pada akhirnya langsung menghilang ke dalam pilar. Sesaat kemudian pilar api juga meledak dan menyebarkan energi dengan sangat cepat. Liang Sanqi pada saat ini berusaha untuk mengelak, meskipun kecepatan yang cukup cepat tetapi separuh tubuhnya pada saat ini masih terbakar api. Wajah Liang Sanqi pada saat ini seketika menunjukkan ekspresi kesakitan ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Baru kali ini dirinya segera memahami bahwa kekuatan dari pria di hadapannya ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Sepertinya kekuatan dari pria ini juga telah mencapai ketinggian yang tidak bisa mereka bayangkan. Liang Sanqi pun sedikit membeku sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Yan bahwa pada saat ini ada sesuatu yang ingin mereka diskusikan. Menanggapi hal tersebut mata Xiao Yan pada saat ini terlihat dingin ketika menatap ke arah Liang Sanqi. Xiao Yan segera berkata bahwa ketika mereka menghabisi banyak makhluk kuat di benua Dodi apakah mereka juga mendiskusikan mengenai hal tersebut. Begitu selesai berbicara aura dari Dogat Bintang 5 pada saat ini segera meledak dari tubuh Xiao Yan. Jutaan lautan bintang pada saat ini menjulang di belakang Xiao Yan. Bagi sosok-sosok ini 1 juta bintang saja benar-benar sudah sangat begitu megah. Adapun kekuatan Liang Sanqi yang baru saja mencapai tahap akhir Dogat Bintang 2 memiliki lautan bintang hanya sekitar 40.000, oleh karena itu pada saat ini mereka baru menyadari bahwa kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Dua sosok pria botak juga pada saat ini benar-benar tercengang. Mereka hanyalah seorang Dogat Bintang 1 tahap akhir dengan hanya ada 5.000 lautan bintang origin Qi di dalam tubuhnya. Mereka pada saat ini benar-benar merasa sangat takut ketika menatap kembali ke arah sosok Xiao Yan di udara. Sementara itu tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar berkedip. Tekanan yang kuat juga pada saat ini seketika menyebar mengakibatkan tubuh dari keempat sosok yang melawan Xiao Yan sebelumnya stagnan. Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa mundur dan hanya berdiam diri.
Sementara itu Xiao Yan tidak banyak berbicara dan Xiao Yan pada saat ini segera menghampiri sosok pria berkepala botak. Xiao Yan segera mengayunkan kedua tangan apinya dan tiba-tiba tubuh mereka berdua seketika meledak. Kobaran api menutupi daging dan darah yang pecah dan mereka pada saat ini benar-benar menjadi abu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghabisi dua orang dogat bintang satu hanya dengan satu gerakan. Kekuatan seperti itu tiba-tiba membuat mata semua orang pada saat ini menyipit. Jutaan sosok di benua Dodi yang sebelumnya terdiam juga pada saat ini seketika mengeluarkan ledakan sorak-sorak. Sementara itu senyuman di wajah Liang Sanqi yang tidak pernah menghilang sebelumnya pada saat ini benar-benar padam. Xing Yusuan yang sebelumnya sombong juga pada saat ini menjadi pucat. Melihat lautan bintang yang megah di belakang Xiao Yan, hal tersebut benar-benar telah membentuk kekuatan mengintimidasi yang kuat. Meskipun Xing Yusuan lebih kuat daripada dua pria botak yang baru saja dibunuh oleh Xiao Yan, tetapi dirinya pada saat ini hanya sedikit lebih kuat daripada dua pria botak sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat mudah bagi Xiao Yan untuk bisa menghabisi Xing Yusuan dan dirinya pada saat ini berkeringat dingin. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini hanya melirik ke arah Xing Yusuan dan tidak menyerang lagi. Tentu saja hal tersebut bukan karena dirinya adalah seorang wanita melainkan Xiao Yan tidak suka membunuh tanpa pandang bulu. Adapun dua orang pria berkelapa botak mereka terlalu jelek dan mempengaruhi suasana hati Xiao Yan. Dikatakan bahwa di zaman para dewa menjadi sosok yang jelek merupakan sebuah dosa. Mata Xiao Yan pada saat ini akhirnya segera tertuju pada sosok Liang Sanqi. Melihat Xiao Yan yang perlahan mendekat, wajah Liang Sanqi pada saat ini dipenuhi dengan keringat dingin. Dirinya tidak lagi memiliki niat untuk bertempur karena dirinya tahu bahwa semua ini benar-benar akan percuma. Meskipun dirinya membakar kekuatan nyawa dan jiwanya, dirinya tidak akan bisa berhadapan dengan Xiao Yan. Sebagai seorang dogat, dirinya dapat dengan jelas memahami kesenjangan di antara latar belakang. Sosoknya juga pada saat ini tidak bisa membayangkan bahwa alam tingkat rendah yang hampir musnah oleh mereka pada saat itu, justru hari ini akan bisa menghasilkan orang sekuat Xiao Yan. Liang Sanqi pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan, "Bukankah Tuan ingin mencari keadilan bagi benua Dodi? Jika begitu permasalahannya, maka istana surgawi Lei yang mereka bersedia menyerahkan setengah dari sumber daya mereka dan mendedikasikan semuanya kepada benua Dodi. Selain itu posisi alam tingkat menengah juga akan diserahkan oleh mereka kepada benua Dodi. Oleh karena itu dirinya pada saat ini dirinya berharap Tuan akan melepaskan mereka." Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Liang Sanqi tentu memahami bahwa segala sesuatu memiliki sebab akibat. Selain itu Xiao Yan juga saat ini tidak hanya ingin hidupnya sebagai penghormatan kepada leluhur Xiao Yan tetapi juga untuk benua Dodi. Terlebih lagi dirinya juga masih bisa mendapatkan apa yang baru saja disebutkan oleh Liang Sanqi setelah dirinya menghabisi Liang Sanqi. Liang Sanqi seketika terkejut saat mendengar apa yang baru saja keluar dari mulut Xiao Yan. Liang Sanqi pun berpikir sepertinya kali ini dirinya benar-benar akan mati. Liang Sanqi pada akhirnya segera berteriak ketika meminta tolong kepada senior. Xiao Yan pun seketika mengerutkan kening dan berpikir mungkinkah ada orang yang lebih kuat di istana surgawi Lei Yang. Bersamaan dengan teriakan dari Liang Sanqi pada saat ini terdengar suara gemuruh dan guntur bergema di langit. Sesaat kemudian pada saat ini guntur segera turun dan segera membentuk sesosok wanita cantik. Sosok ini sampai di sisi dari Liang Sanqi dan bertanya apa yang telah terjadi. Begitu pertanyaannya keluar pada saat ini sosok tersebut mengangkat matanya yang indah dan menatap ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga pada saat ini tertuju pada wanita tersebut dan kedua mata ini seketika sama-sama terdiam. Sementara itu Liang Sanqi pada saat ini menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap ke arah sosok wanita yang baru saja muncul.
Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa orang yang berada di hadapan mereka ingin menghancurkan istana surgawi Lei Yang. Oleh karena itu dirinya berharap pada saat ini senior akan mengambil sebuah tindakan. Mendengar hal tersebut pada saat ini wanita itu pun sedikit merenung sebelum akhirnya bertanya apakah dirinya harus menghabisinya. Mendengar hal tersebut Liang Sanqi pun sangat gembira dan berkata akan lebih baik jika hal tersebut memang terjadi. Namun bersamaan dengan Liang Sanqi yang pada saat ini diam-diam sedang bahagia, Xiao Yan berkata bahwa si wanita pada saat ini harus menghabisi Liang Sanqi. Mendengar hal tersebut Liang Sanqi pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan. Ternyata wanita yang berada di sampingnya bukan menanyakan hal tersebut kepada Liang Sanqi. Namun sebelum Liang Sanqi sempat bereaksi tiba-tiba terdengar suara guntur di telinganya. Seluruh tubuhnya membeku dan vitalitas dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Dirinya dapat merasakan bahwa tubuhnya pada saat ini mengembang dengan cepat dan akan meledak di saat berikutnya. Sementara itu di kejauhan Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa mereka harus menjaga kepala dan jiwanya sebagai hadiah. Sementara itu di sisi lain Liang Sanqi pada saat ini benar-benar tidak mengetahui alasan semua ini terjadi. Sosoknya meraung dengan memilukan ketika memanggil sosok wanita yang pada saat ini menyerangnya. Liang Sanqi pada saat ini hanya berpikir mungkinkah wanita ini berasal dari Banua Dodi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan kembali berbicara dengan lembut. Xiao Yan berbicara ke wanita yang ternyata adalah Lei Ji. Xiao Yan meminta Lei Ji untuk dengan cepat menyingkirkan sosok tersebut. Lei Ji pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Sosok ini adalah Lei Ji yang menghilang ketika dirinya pergi dari tempat hukuman para dewa. Begitu melihat Lei Ji muncul, Xiao Yan pada saat sebelumnya menghela nafas lega. Saat ini telah terungkap bahwa sepertinya orang-orang yang pada saat sebelumnya menghilang dari tempat hukuman para dewa mereka tidak dibawa pergi oleh kekuatan dahsyat yang tidak dapat dijelaskan seperti klon dewa asli. Tampaknya mereka hanya terbawa oleh kekuatan turbulensi yang kuat dan diteleportasi ke berbagai tempat di dunia sensi. Xiao Yan pun tersenyum ke arah Lei Ji sementara Lei Ji pada saat ini segera menatap ke arah sosok Liang Sanqi. Tubuh Liang Sanqi pada saat ini telah meledak tetapi kepalanya masih tetap utuh dan jiwanya juga segera melesat keluar dan ingin melarikan diri dari medan pertempuran. Namun pada saat yang bersamaan Xiao Yan segera mengangkat tangannya dan kekuatan yang kuat langsung menahan jiwa dan kepalanya. Liang Sanqi pada saat ini meraung dengan marah ketika bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera memasukkan kepala dan jiwa dari Liang Sanqi ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan pada saat ini tidak memutuskan untuk menghancurkan jiwa dari Liang Sanqi. Xiao Wutian di benua Dodi selalu kesepian bermain catur sendirian. Oleh karena itu sepertinya akan sangat baik jika dirinya memiliki seorang teman. Sementara itu di sisi lain meskipun Liang Sanqi pada saat ini telah mati, pertempuran antara 200.000 elit alam Dewa Darah dan Istana Surgawi Lei yang belum berakhir, situasi pertempuran benar-benar sangat tragis dan orang-orang dari alam Dewa Darah pada saat ini telah berkurang banyak. Melihat pertempuran ini Lei Ji segera bertanya kepada Xiao Yan apakah orang-orang ini juga akan dihabisi. Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan memberikan isyarat bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak terburu-buru. Xiao Yan berpikir bahwa alam Dewa Darah tentu harus membayar harga atas semua kejahatan mereka. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Lei Ji berapa banyakkah kekuatan yang telah dipulihkan oleh Lei Ji pada saat ini. Mendengar hal tersebut Lei Ji pun mengerutkan kening. Lei Ji lanjut berkata bahwa mereka datang dari dunia luar dan sepertinya mereka telah ditolak oleh dunia sensi. Mereka telah dihalangi untuk menyerap sumber energi oleh karena itu mereka sangat sulit untuk memulihkan diri ke tingkat keabadian.
Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Sementara itu selama masa-masa ini Lei Ji juga berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kekuatannya. Namun kecepatan penyerapan origin Qi-nya sangat lambat. Oleh karena itu dalam 1000 tahun lautan bintang di tubuh Lei Ji baru saja melebihi 1 juta. Namun meskipun begitu, hal ini adalah kekuatan yang awalnya memang dimiliki oleh Lei Ji. Dirinya pernah menjadi makhluk keabadian di dunia luar dan setelah jatuh ke dunia sensi, dirinya benar-benar telah ditolak dan kekuatannya benar-benar pulih secara perlahan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa klon dewa asli juga telah menghilang. Xiao Yan merasa ada banyak rahasia di dunia ini yang belum Xiao Yan ketahui. Sejauh ini Xiao Yan hanya melihat satu makhluk abadi yang bernama Jin Taiwei. Sementara itu untuk makhluk abadi lainnya Xiao Yan pada saat ini masih belum mengetahuinya. Xiao Yan pun kembali merenung dan pada saat ini segera teringat sosok Raja Tianzang. Xiao Yan selama ini masih belum bisa memastikan kekuatan dari Raja Tianzang. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa sosok keabadian satu-satunya adalah Jin Taiwei. Di sisi lain mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, mata Lei Ji sedikit menyipit. Lei Ji segera berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit serius. Lei Ji menjelaskan agar Xiao Yan pada saat ini berhati-hati. Dunia sensi secara logis lebih kuat daripada dunia luar. Oleh karena itu bagaimana mungkin tidak ada keberadaan dari sosok makhluk keabadian? Terlebih lagi mungkin saja ada konspirasi besar di dalam semua ini, atau mungkin mereka juga sengaja menyembunyikan keberadaan dari makhluk keabadian. Melakukan hal ini tidak diragukan lagi, hal tersebut berarti bahwa bahaya semakin dekat dan dunia sedang membuat pilihan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya setelah mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Ji. Xiao Yan juga telah mengetahui dari Qiu bahwa hanya ada waktu 10.000 tahun sebelum rencana dari dunia Taixu. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan melihat ke arah pertempuran yang berada di sisi lain. Pertempuran ini akan segera berakhir dengan hanya ada 50.000 dari total 200.000 elit alam Dewa Darah yang tersisa. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Lei Ji agar Lei Ji menghabisi setengah dari mereka. Lei Ji pun mengangguk dan pada saat ini Lei Ji segera bergegas melesatkan banyak guntur. Kilatan guntur dalam waktu singkat pada saat ini segera menyambar sosok-sosok dari alam surgawi Lei Yang. Dalam sekejap mata pada saat ini banyak orang telah mati dalam kilatan guntur. Semua orang dari istana Lei yang mulai kepanikan dan melarikan diri ke segala arah. Pada akhirnya orang-orang yang selamat dari alam Dewa Darah juga pada saat ini bisa menghela nafas lega. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena hanya dengan satu lambaian tangan saja sosok wanita cantik yang bernama Lei Ji ini bisa menghabisi banyak pasukan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa semuanya sudah cukup. Kali ini sudah waktunya untuk menyelesaikan sebab akibat yang telah terjadi. Xiao Yan segera mengangkat tangannya dan memerintahkan Lei Ji pada saat ini untuk berdiri di samping Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan mengalihkan pandangannya untuk menatap ke arah wanita bernama Xing Yusuan. Hanya ada 4 orang dogat di istana surgawi Lei Yang dan 3 di antaranya telah dihabisi oleh Xiao Yan. Hanya sosok Xing Yusuan yang pada saat ini tersisa dan tidak pernah bergerak dari sejak tadi. Melihat Xiao Yan yang memerintahkannya untuk mendekat, Xing Yusuan pada saat ini tiba-tiba tersadar dan tidak berani menunda lebih lama. Melihat Xiao Yan yang melambaikan tangannya, sosoknya pada saat ini segera bergegas. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Xing Yusuan dengan dingin dan bertanya apakah dirinya masih ingin hidup. Xing Yusuan pun mengangguk dan pada saat ini benar-benar gemetar. Bagaimanapun kematian 3 orang sebelumnya benar-benar sangat di luar imajinasinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berkata kepada Xing Yusuan bahwa mulai sekarang, Xing Yusuan akan menjadi penguasa alam dari istana surgawi Lei Yang.
Xiao Yan bisa mengampuni nyawanya, tetapi mulai sekarang setiap 500 tahun dirinya harus mempersembahkan 50 juta pil origin ki abadi dan 1 juta pil origin ki dewa. Dirinya juga harus memberikan 10.000 seni bela diri dan keterampilan bertarung. Setelah mereka melakukan hal tersebut selama 100.000 tahun, maka mereka akan bebas. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menekan alam ini agar kesulitan untuk bangkit. Meskipun ini terlihat sedikit kejam, tetapi ini juga merupakan sebuah berkah. Hal ini merupakan hasil terbaik jika dibandingkan dengan dunia mereka yang dihancurkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xing Yusuan pada saat ini sedikit ragu-ragu ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya mengira bahwa Xiao Yan pada saat itu ini akan menghabisi orang-orang dari alam surgawi Leiyang. Namun pada akhirnya dirinya segera tersadar dan tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar akan memberi mereka kondisi seperti ini. Sementara itu di sisi lain, melihat sosok Xing Yusuan yang tertegun, Xiao Yan segera memerintahkannya untuk menyumbangkan esensi darah dan jiwanya. Jika dirinya tidak datang kepada Xiao Yan selama 500 tahun, maka dirinya akan mengetahui konsekuensinya. Xing Yusuan pada saat ini tidak berani mengabaikan perkataan Xiao Yan dan segera memberikan esensi darah dan jiwanya. Persyaratan yang baru saja diminta oleh Xiao Yan sesungguhnya masih dalam kisaran yang dapat mereka tanggung. Namun sumber daya yang disumbangkan ini akan membuat dunia mereka benar-benar kekosongan sumber daya. Dengan begitu maka sumber daya akan menjadi semakin langka dan dunia mereka benar-benar akan melemah. Namun meskipun begitu, hal ini lebih baik daripada seluruh dunia pada saat ini dihancurkan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menerima esensi darah dan jiwa dari Xing Yusuan. Setelah itu Xiao Yan memandang ke arah orang-orang dari alam Dewa Darah dengan mata dingin. Hanya ada 50 orang yang tersisa dari total 200.000 orang. Xiao Yan juga pada saat ini tidak berniat untuk terus menyiksa orang-orang ini. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka telah bertahan berdasarkan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak akan mengejar mereka lebih jauh. Namun mereka juga harus ingat bahwa setiap 500 tahun, mereka harus memberi penghormatan kepada benua Dou di tepat waktu. Jika tidak, Xiao Yan akan datang kepada mereka lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika pada saatnya hal tersebut dilanggar, mungkin Xiao Yan tidak akan bertindak sesederhana ini. Beberapa leluhur dari alam Dewa Darah segera menangkupkan tangan mereka dengan gemetar dan dengan cepat menyetujui perkataan Xiao Yan. Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka pada saat ini bisa pulang. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan segera membawa Lei Ji dan terbang menuju ke Fearless Art. Pada saat yang sama jutaan elit dari benua Doudi juga pada saat ini kembali melakukan sorak-sorak yang meriah. Apa yang pada saat sebelumnya mereka lihat dari Xiao Yan benar-benar dapat dikatakan sesuatu yang keren. Benua Doudi pernah ditindas dan diperah sumber dayanya oleh alam ini, tetapi sebagai elit dari benua Doudi mereka hanya bisa menelan amarah mereka karena mereka tidak cukup kuat untuk melindungi wilayah mereka. Namun pada akhirnya Xiao Yan telah membalikkan. Semuanya tidak hanya membangun otoritasnya di dunia sekitar, tetapi juga Xiao Yan benar-benar menghukum dunia ini. Pada akhirnya orang-orang dari benua Doudi di atas Fearless Art pada saat ini dapat kembali dengan penuh bangga. Lalu di tengah-tengah sorak-sorak kegembiraan, pada akhirnya Fearless segera berubah menjadi gumpalan asap biru dan menghilang di atas istana Lei yang untuk pergi ke warung Bude Yanti karena ada promo beli 1 gratis 5 kopi Musang King.